Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Mustaqim dari mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship NIM 250201020250 dari kelas MJ 511. Kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester yaitu analisis 10 types of innovation dari Dublin. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah perusahaan Gojek. Nah, di sini dosen pengampunya adalah Bapak Joko Suharyanto SEME MM CPOD. Baik, di sini kita masuk pada pendahuluan, yaitu 10 types of innovation adalah dikembangkan oleh Dublin untuk melihat inovasi secara menyeluruh. Nah, inovasi tidak hanya pada produk, tetapi juga pada model bisnis, proses, dan pengalaman pelanggan. Nah, di sini kerangka ini membantu perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah configuration, yaitu bagaimana perusahaan diatur dan menghasilkan nilai. Lalu yang kedua adalah offering, apa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Yang terakhir adalah experience, yaitu bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Lebih dahulu Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi super apps yang berasal dari Indonesia yang menyediakan berbagai macam layanan dalam satu aplikasi, mulai dari layanan transportasi, pesanan makanan, pengiriman barang, hingga layanan keuangan digital. Nah, Gojek sendiri didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010 sebagai layanan ojek panggilan. Nah, Gojek berkembang pesat dan kini menjadi salah satu ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara. Melalui layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, dan lainnya, Gojek mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat kita serta memperdayakan jutaan mitra driver dan UMKM di seluruh Indonesia yang berperan besar dalam perekonomian nasional serta memberikan pendapatan sebesar 8,2 triliun per tahun bagi mitra driver serta 1,7 triliun bagi UMKM mitra. Ya, kita masuk pada materi kita. Yang pertama itu adalah profil model. Profil model adalah cara perusahaan menghasilkan pendapatan, seperti halnya Gojek yang memperoleh pendapatannya dari mitra, layanan GoPay, iklan, dan langganan. Perusahaan juga dapat menambahkan skema bagi hasil yang berbasis kinerja untuk menambahkan loyalitas mitra ke perusahaan. Lalu yang kedua adalah network. Network adalah hubungan kerjasama antara pihak Gojek dengan pihak eksternal seperti UMKM, perbankan, dan pemerintah. Nah, perusahaan juga dapat menambahkan usulan kolaborasi dengan layanan kesehatan. Baik, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu struktur. Struktur adalah pengelolaan sumber daya manusia maupun organisasi yang menggunakan struktur tim dan berbasis produk. Nah, perusahaan juga dapat menambahkan dalam struktur ini perwakilan mitra driver dalam pengambilan keputusan tertentu. Baik, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu proses. Proses adalah operasional yang mendukung efisiensi, contohnya dengan menggunakan algoritma, penugasan, dan pembayaran otomatis. Dapat juga ditambahkan optimalisasi armada kendaraan listrik berbasis data ke depannya. Lalu poin yang kelima yaitu adalah produk performance. Produk performance adalah kualitas dan fitur suatu produk dalam aplikasi Gojek sehingga memudahkan digunakan dan terintegrasi. Dapat juga menambahkan fitur kebutuhan khusus untuk penggunanya. Lalu poin yang keenam itu adalah produk sistem. Produk sistem adalah keterkaitan antara produk dengan layanan.
Dalam ekosistem Gojek sendiri menghubungkan transportasi, makanan, dan pembayaran. Nah, selanjutnya perusahaan Gojek juga mungkin dapat menambahkan inovasi untuk hubungan pihak ketiga. Lalu poin yang ketujuh adalah servis. Servis yang kita tahu adalah layanan pendukung untuk pelanggan maupun mitra seperti halnya Gojek menyediakan pelatihan dan pusat bantuan. Dapat juga ditambahkan layanan seperti konseling, keuangan, dan kesehatan mental. Lalu poin ke-8 adalah channel. Channel adalah cara perusahaan untuk menjangkau pelanggan seperti halnya Gojek menggunakan aplikasi, promosi digital, dan mitra offline. Mungkin juga dapat ditambahkan nantinya berupa layanan komunitas di daerah terpencil. Lalu poin yang ke-9 yaitu adalah brand. Brand adalah citra atau kepercayaan merek, seperti halnya Gojek yang dikenal sebagai karya anak bangsa yang memperdayakan masyarakat. Dapat juga ditambahkan campaign berkelanjutan untuk UMKM ramah lingkungan. Lalu poin yang terakhir adalah yang ke-10, customer engagement. Nah, customer engagement ini adalah bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Gojek, memberikan promo maupun loyalitas tinggi. Mungkin kedepannya perusahaan juga dapat menambahkan penghargaan bagi pelanggan setia mereka. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Gojek telah membuktikan dirinya sebagai salah satu super apps terbaik di Indonesia dengan menghadirkan berbagai layanan yang mempermudah aktivitas sehari-hari dan transportasi, pengantaran makanan, pengiriman barang, hingga layanan keuangan digital. Gojek tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas, terutama bagi para mitra driver maupun pelaku UMKM. Dari segi Gojek juga telah menerapkan hampir seluruh 10 types of innovation yang kita bahas dalam pelajaran ini dalam perusahaan mereka. Kekuatan utama Gojek terletak pada ekosistem dan pengalaman penggunanya. Inovasi selanjutnya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan Gojek sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.